Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Bajar Aditya, absen 2012-1432. Di sini dari kelas 20 SI01. Di sini saya akan menjelaskan tentang API dengan menggunakan kode igniter 3 dan sesuai dengan dokumentasi API pada soal ujian tengah semester Amikom. Langsung saja. Di sini yang pertama kita akan mulai dari login. Pada login di sini dia base URL /index.php/api/pcs/login. Di sini saya sudah menyiapkan Postman untuk mengetes apakah API tersebut sudah berjalan. Di sini menggunakan post karena kita akan mengirimkan data yaitu email dan password. Langsung saja, di sini saya menggunakan email dondon@amikom.ac.id dengan password 12345 sesuai dengan yang ada pada database, yaitu database saya tabel admin yang saya menggunakan ini ID 43. Langsung saja kita coba apakah berhasil. Nah, di sini mengeluarkan payload yaitu success true, message autentikasi berhasil, data yaitu di dalamnya ada admin, ID, email, password, nama, dan token. Nah, ID, email, password, nama ini adalah isi data dari yang akun yang sudah kita masukkan dengan email dan password seperti tadi. Bisa kita lihat dengan ID 43. Lalu password di sini password seperti terlihat acak karena di sini sudah digunakan hashing password. Terus nama seperti di sini Doni. Terus token. Nah, token ini nantinya akan digunakan untuk mengakses metode-metode yang lain. Nah, langsung ke codingannya. Di sini terdapat function construct, yaitu function ini akan dijalankan sebelum pokoknya function ini akan paling awal dijalankan, yaitu dia akan mengeload model madmin, model mproduct, model mtransaksi, dan model mitem transaksi. Lalu ke bagian login. Ada azan sebentar. Oke, lanjut. Kita ke codingan login. Di sini terdapat public function dengan nama login underscore post. Tapi di sini kita tidak menggunakan underscore post karena kita sudah memakai namanya di mana? Nah, kita sudah pakai library REST controller. Di sini dia akan mendeteksi metode nantinya metode yang akan digunakan nantinya, apakah post atau put ataupun delete. Kita cukup menuliskan login tanpa underscore post. Lalu di sini terdapat $data sama dengan array. Array ini tadi this input post email. MD5 ini adalah hashing untuk password tadi yang kita masukkan. Jika tadi kita masukkan email dondon@gmail, nanti akan di sini this input post. Terus MD5 this input password tadi 12345.
Nah, terus di sini ada variabel result. Result di sini adalah berisi menuju ke admin atau model admin, terus ke bagian function check login admin dengan parameter dolar data. Nantinya dolar data tadi yang di sini itu akan digunakan sebagai parameter untuk function check login admin. Dimana di sini check login admin. Nah, di sini $this db where yang bermaksud tuh artinya pengecekan di database yang dimana where dolar data email dengan password tadi. Lalu di sini ada variabel result lagi, dimana get where get di tabel admin. Get itu untuk mendapatkan di mananya, from tabel admin. Lalu akan return result row array. Dia akan mengembalikan dengan bentuk row array. Nah, jika resultnya empty atau yang di sini di cek loginnya ini tidak, dia mengembalikan value yang kosong. Nah, jika kosong maka akan di sini ada variabel lagi, dollar data JSON array, statusnya ini false, suksesnya itu false. Nah, kalau kita kan tadi mana? Nah, suksesnya itu true karena kita berhasil. Suksesnya false. Message-nya email dan password tidak valid. Error code-nya 1308, data 0. Yang ini. Nah, kita kan ada kan karena kita berhasil. Kalau tidak berhasil ya 0, kosong, nggak ada. Terus $this response $data JSON REST controller HTTP oke. $this output display langsung exit. Jadi dia langsung keluar. Nah, begitu sebaliknya jika ini tidak kosong, if else, di sini terdapat variabel $date yaitu new date time, yang dimana ini akan variabel ini akan berisikan nilai tanggal dan waktu kita menginputkan tadi. Nah, di sini ada payload ID ini nilainya itu result yang tadi, dimana result yang diambil dari sini, dia mengambil result dengan di sini tadi maaf saya ini di sini tadi payload array ID, terus result array ID tadi result ini terus ngambil dari array yang bernama ID, sama seperti yang selanjutnya, sama email result email, payload IIT, date get timestampnya tadi, terus payload expired, date get timestamp ditambah 3600. Ini untuk expirednya nanti. Terus di sini ada nah ini $data JSON array, suksesnya itu true, message-nya autentikasi berhasil. Terus data array admin result yang tadi, terus tokennya JWT encode payload. Nah, ini tadi payload ini tuh dimasukkan ke dalam tokennya tadi. Terus secret key-nya itu yang di atas tadi pada awal. Nah, ini secret key. Nah, fungsinya untuk
membuat ini token. Nah, jika token ini nanti kita cek ada JWT.io, kita masukkan pada sini. Nah, token yang tadi muncul itu nantinya bakal tersimpan payload tadi yang di scriptnya ini ID 43 sama ID 43, email, lalu IAT ini sepertinya waktu yang tadi kita login, terus expirednya itu segini, itu Saturday November 9 2022 19.54, jadi 1 jam. Nah, ini 18.54. Sekarang ini expirednya 19.54. Jika expired nanti token tidak lagi bisa digunakan untuk mengakses API dan harus login lagi. Lalu lanjut. Nah, untuk login segitu. Kita lanjut ke admin dulu. Yang ada 4 ini. Get admin, post admin, put admin, del admin. Kita ke get admin. Nah, untuk token ini tadi di copy aja, lalu dimasukkan di sini. Saya menggunakan environment dari Postman. Nah, ini token lama, kita edit, kita masukkan di sini tokennya tadi. Ini supaya lebih mempermudah environment ini. Nah, kita save, lalu kita ke admin, get admin. Nah, untuk sebelum kita mendapatkan data admin ini, kita terlebih dahulu ke authorization, lalu bearer token, sama seperti dokumentasi ini, authorization dengan bearer tokennya, lalu menginputkan tokennya di sini. Di sini saya kurung kurawal dalamnya token nih, karena kayak saya menggunakan environment tadi env. Lalu ini sudah, langsung kita send. Nah, di sini berhasil ya. Admin success through message data phone data JSON-nya ini isinya admin, lalu data-datanya. Kalau kita lihat di sini ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 7 8. Nah, 8 ya, sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sama. Kalau kita ke codingan ya, ke admin get. Nah, di sini untuk codingan get itu simple ya. Di sini terdapat $dis check token. Check token adalah sebuah function untuk mengecek token yang kita masukkan tadi sama udah ada atau belum. Lalu di sini result this admin, terus get admin. Di sini get admin query this db get tabel admin return query result array, lalu echo admin. Ini perlu. Terus ini ada JSON yang akan kita kembalikan nantinya pada Postman tadi, array success through message data phone data array admin result tadi yang kita ini. This respond $data JSON res controller HTTP. Oke, ini segini.
Lalu kita langsung ke yang lain, yaitu post admin. Di sini kita akan menginputkan data admin ya, menambah. Nah, di sini authorization barrier token udah tadi kita masukkan. Lalu body URL encode itu buat kita menginputkan di body, terus URL encode, terus email. Nah, kita masukkan asal tes 123@gmail.com, password kita 12345, tes 123, langsung kita send. Di sini metodenya post ya, send. Nah, sukses, message-nya insert berhasil. Lalu kita ke admin, push. Nah, di sini sama pengecekan token. Lalu validasi message ini nantinya akan berisi array. Nah, jika input email tadi sama dengan kosong, nantinya akan ada pengisian nilai dari validation message yang berupa array push, yang nantinya isinya email tidak boleh kosong. Lalu bawahnya, jika email tidak sama dengan kosong, yang artinya ada emailnya, dan filter for ini pengecekan email tersebut itu valid apa enggak, formatnya. Kayak tadi kan kita menginputkan @gmail.com, coba kalau kita inputkan tanpa @gmail. Nah, format email tidak valid. Terus if this input password sama dengan kosong, sama, kita nanti akan memunculkan pesan validation message, password tidak boleh kosong. If this input nama kosong, sama, akan memasukkan nilai ke validation message, nama tidak boleh kosong. Jika count, hitung validation message lebih dari 0, karena ini pengecekan awal tadi, jika salah satu ini ada, maka akan memasukkan nilai dari ini validation message yang awalnya 0, kosong, maka akan bertambah 1, 2, 3, begitu sebaliknya. Nah, ini pengecekan setelah tadi penginputan. Pengecekan jika ininya validation message ini ada nilainya lebih dari 0, maka dia akan mengeluarkan $data.json array yang berupa array sukses false, terus seperti ini tadi. Lanjut, $message data tidak valid, terus mengeluarkan data tadi, data pesan-pesan yang ada di sini tadi keluarkan. Nah, tapi jika lolos validasi di atas, lalu akan mengeluarkan $data array email, password, nama. Lalu data-data tersebut ini, yang variabel data ini nantinya akan digunakan sebagai nilai dari parameter insert admin, yang dimana dia akan menginputkan ke dalam database pada model madmin, insert admin dah di sini. Nah, setelah berhasil diinputkan, nantinya akan mengeluarkan lagi ada postman array sukses message data admin. Langsung lanjut ke put admin. Put di sini gunanya untuk mengubah data admin. Authorization udah, body URL encoded mana di pin.
body URL. Di sini kita akan mengubah salah satu data dari sini. Nah, tadi yang tes kita berhasil masukin ya, udah masuk. Kita coba ubah untuk yang tes. Kita email. Password tetap kita ini aja. Password coba kita ganti 123. Tadi kan 12345. Nama tadi tes 123, kita ganti tes 12. ID-nya ini ID 58. Kita send. Update berhasil. Kita refresh apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil tes 12. Nah, ini juga passwordnya sudah ganti, tadi 827 bla 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 bla, sekarang 202. Nah, kalau kita tidak percaya, langsung saja kita coba hashing. Kita decrypt MD5 decryptor. Kita decrypt, tunggu. Nah, sudah font 123 sama seperti yang data kita ganti tadi. Lalu kita ke scriptingnya, admin put. Sini masih sama seperti tadi, this check token. Nah, ini validasi untuk message-nya, pesan-pesannya yang tadi. Nah, jika lolos, data array tadi yang diinputkan tadi disimpan ke dalam variabel data sama. Nah, bedanya di sini ada variabel ID, dimana dia nilainya mengambil dari dispute ID tadi di sini bisa ID. Lalu untuk pengubahannya di sini ada variabel result, this matin update data $data, $ID. Ini $data, $ID. This dpware dia mengambil yang dimana ID-nya nanti sama seperti dengan parameter ID yang sudah disimpan tadi di sini. Lalu update, disuruh mengupdate pada tabel admin dengan data atau nilainya di parameter $data ini. Ini result getWhere admin array ID, ini result langsung this respond ini udah. Lalu ke admin delete. Di sini admin delete base URL index PHP API PCS admin. Sini masih sama, authorization bearer token body URL loaded, tapi di sini hanya membutuhkan ID. Kita coba delete. Kita akan mendelete 57. Langsung send. Di sini ada error. Di sini error karena ID 57 ini dia masih berhubungan atau masih dipakai itu di tabel lain. Kita coba cek di mana ya, di transaksi. Nah, ada admin ID 43 produk. Nah, ini ternyata masih terpakai di tabel produk 57. Jadi sebelum ini dihapus, kalau kolom ini belum dihapus, maka kita juga tidak bisa menghapus dari
tabel admin karena masih berhubungan. Coba kita hapus yang tidak ada. Coba 49, apakah masih dia terhubung? 49. Nah, delete berhasil. Di sini yang tadi dihapus don 49 sama Dodi. Lalu kita refresh apa sudah terhapus. Nah, sudah tidak ada. Di codingannya seperti ini, dia sama cek token terus mendapatkan ID tadi, lalu result delete admin dengan variabel ID, parameter variabel ID. Jika empty, nah di sini ada penjakan jika ID yang dimasukkan tadi tidak terdaftar di sini, maka dia akan mengeluarkan success false, message data tidak valid. Namun jika ada, di sini akan ada variabel data JSON array, dia akan mengembalikan tadi array ini. Dia akan mengembalikan ya, sama this respond. Oke. Lalu kita lanjut ke kemana ya? Ke produk dulu. Di sini ya ada 1 2 3 sama ada 4, yaitu get produk, post produk, put produk, del produk. Kita coba get terlebih dahulu. Get produk. Kita sudah di sini, kita langsung get. Di sini ditemukan ada 3 data. 1 3 4 data sama. Nah, 4. Kita coba ke codingannya, produk get. Nah, di sini sama masih pengecekan token. Terus ada variabel data JSON berisi array, success, message data font seperti ini tadi. Data font, produk, result. Nah, result tadi diambil dari mProduct, get produk. mProduct, get produk. Nah, ini this db select produk ID, produk terus ID, kolom ID, produk admin ID, admin nama, nama admin. Di sini ada dia berarti itu dia memilih produk, dia ingin menampilkan produk ID ini. Terus produk admin underscore ID ini, terus admin nama di sini, admin nama di sini. Dan ada join as nama admin, produk nama, tabel produk, kolom nama, tabel produk, kolom stok, tabel produk, harga. From produk join. Nah, ini ada join tadi. Karena apa? Di dalam produk ini dia ada foreign key admin, yang dimana dia harus join dengan admin, dengan tabel admin. Join admin ID, tabel admin ID-nya itu yang berhubungan itu pada produk, terus admin ID, terus get, lalu result array akan dikembalikan. Mana nih produk get? Nah, di sini kan kembalikan di respon ini. Lalu langsung ke produk post produk post. Nah, di sini dia membutuhkan admin ID, nama, harga, stok. Admin ID-nya di sini kita tadi terserah kita mau menginputkan berapa. Di sini untuk
syarat saja. Nah, 57 kita karena kita tadi pakai akun yang ini, kita coba pakai 58 namanya terserah es teh hangat, harganya terserah 10.000, stok terserah, kita send. Berhasil. Coba. Nah, di es teh hangat 10.015 ya. Ini masih sama seperti tadi. Ini pengecekan terlebih dahulu, jika ada yang kosong atau tidak valid ini pengecekan. Nah, langsung ke jika lolos valid, ada variabel data dengan isi array admin ID, mengambil dari ini tadi yang kita inputkan, nama, harga, stok, lalu result, this and product, insert product, dan parameter variabel $data. Lalu jika sudah berhasil, maka data JSON akan mengembalikan tadi pesan ini. Oke, kita lanjut langsung ke put. Kita mengubah. Sini membutuhkan admin ID, nama, harga, stok, ID. Langsung saja kita ke put. Sini kita akan mengubah tadi, kita akan mengubah 18. ID ini ID produknya 18. Kita akan mengubah menjadi es jeruk hangat. Jadi 15.000, adminnya kita 58. Terserah ini mau diubah apa enggak, bisa. Langsung send. Update berhasil. Nama yang diganti, harga, stok, admin ID. Kita akan coba apakah sudah ganti es jeruk hangat. Di sini masih sama pengecekan, di cek token dan lain-lain. Di sini penginputkan adalah data array, admin ID, nama, harga, stok, $ID, dispute ID, produk, update produk. This where ID tadi yang kita masukkan 18 kan tadi, 18 produk yaitu nilai-nilainya tadi, terus dimasukkan sesuai ID, langsung di return. Nah, kita langsung ke produk delete. Di sini produk delete hanya membutuhkan ID. Kita mau menghapus yang tadi aja 18. Push 18. Send. Udah. Tadi udah hilang. Produk delete ini sama seperti delete admin tadi. Bedanya dia hanya ke tabel produk, bukan tabel admin. Masih sama. Langsung ke item transaksi. Kita ke transaksi terlebih dahulu. Kita get transaksi. Kita get. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini transaksi get data phone, mengambil dari model M transaksi, get transaksi. Nah, ini ada join lagi, join ke tabel admin. Sesuaikan sesuai dengan ini ID. Mana tadi? Transaksi. Di sini ada foreign key admin, dia harus join.
transaksi lalu mengembalikan tadi. Langsung saja kita ke yang lain, kita coba post admin ID. Tadi kita pakai 58, ini kan 58 kan, 58 total harga 10.000. Udah berhasil. Sini transaksi pos. Nah, ini pengecekan. Sini transaksi, insert transaksi. DP insert pada tabel transaksi dengan nilai dolar data, insert ID, dash insert ID, result transaksi ID, return array. Langsung kita ke put atau mengubah transaksi. Langsung kita ke put. Kita akan mengubah transaksi dengan ID 15 tadi kita inputkan. Akan mengubah total, kita ubah jadi 2. Send. Berhasil. Sini sudah keganti. Sini sama, pengecekan langsung lolos. Kalau lolos, ini ada dolar array, dolar data array, admin ID, total, tanggal, dispute ID, ubah ID, result, dsm transaksi, update transaksi. Sini update transaksi, update. Nah, ini get where transaksi array ID. Terus berhasil, dikembalikan. Langsung ke transaksi delete. Kita coba delete 14. Menambahkan ID body. Kita delete 14. Send. Berhasil. Nah, sudah hilang. Kita langsung ke item transaksi. Di sini akan berisi item-item pada transaksi yang sudah kita masukkan tadi, atau lebih umumnya itu detail transaksi. Kita ke get item transaksi, get, send. Ini bisa codingannya item. Nah, sini get masih sama seperti tadi. Untuk getnya itu sama sini, hanya bedanya hanya dia mengambil data dari tabel produk, tabel item transaksi, maaf. Sini ini tadi data-datanya. Nah, di sini ada foreign key, transaksi ID, produk ID. Nah, nanti di join ini produk ini. Langsung ke tadi mana, post. Kita akan coba post. Kita akan memasukkan detail transaksi pada ID transaksi 15. Transaksi ID 15
produk ID kita masukkan ini Mimawatch 17, quantity 5, harga transaksi ini kita send, insert berhasil. Kita coba 15, 17 udah. Kita coba ke codingannya. Transaksi pos ini masih sama, pengecekan. Nah, jika lolos, di sini ada variable data yang berisi array, transaksi ID, produk ID, quantity, harga saat transaksi, subtotal. Nah, di sini subtotal berisi rumus, yaitu dari quantity ini, quantity dikali dengan harga pada saat transaksi, lalu disimpan pada variable array, lalu dimasukkan ke parameter insert item transaksi. Jika berhasil, mengeluarkan JSON success true, message insert berhasil, lalu menampilkan response ini. Langsung ke ubah. Kita akan mengubah ID 28. Yang akan kita ubah transaksi ID. Kita nggak akan ubah. Kita akan mengubah kuantitinya. Produknya masih sama, kita samakan 17. Quantity dari 5 kita ganti 2. Lalu harga saat transaksi kita masukkan 10 saja. Kita coba send, berhasil nggak ganti. Nah ya, sama, sudah ganti. Nah, untuk put masih sama seperti insert, bedanya dia hanya mengganti berdasarkan ID yang kita inputkan tadi di sini. Lalu ke del. Nah, pada del ini, del item transaksi, kita akan menghapus berdasarkan ID transaksi, item transaksi. Kita coba akan mendelete di sini 13. Send, berhasil menghapus yang ini. Nah, sudah hilang. Item transaksi delete masih sama codingannya seperti yang delete tadi. Terus kita ke item delete item transaksi by transaksi ID, yang artinya kita akan mendelete data yang ada di item transaksi ini berdasarkan transaksi ID yang kita inputkan nantinya. Di sini kita coba, kita akan mendelete dengan transaksi ID 9. Di sini ada 2 data dengan 3, 1, 2, 3. Nantinya 3 data tersebut akan hilang. Kita coba send. Nah, delete berhasil, benar, 1, 2, 3. Nah, sudah. Coba refresh. Nah, sudah hilang dengan transaksi ID 9. Codingannya pun sama seperti delete biasa tadi, tapi dia akan mendelete pada kolom yang jika jumlah nilainya itu diinput sama dengan yang diinputkan, yaitu 9 pada kolom transaksi ID tadi, maka akan di-delete. Ini atau transaksi delete. Nah, di sini dia akan delete. Lalu kita ke yang terakhir, get item transaksi by transaksi ID. Nah, bedanya di sini, yang tadi itu menggunakan body URL encode. Kita jika di sini menggunakan parameter params, atau yang biasanya di link itu tanda tanya apa yang mau di ini, get atau ini transaksi ID 9. Sini kita akan mengget 9 data font tapi kosong. Berarti
dia tidak gagal, tidak gagal, dia berhasil, tetapi tidak ada data dengan transaksi ID 9 karena sudah kita hapus tadi, makanya dia kosong. Coba kita get yang 12. Di sini ada 1 2 3, ada 3 kita send 13. Nah, 1 2 3 itu codingannya. Nah, ini this check token transaksi aja sama item get item transaksi, this input get transaksi ID. Nah, sudah selesai untuk demo saya mengenai tugas UTS tentang API pada mata kuliah pemrograman client server. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.